Baik Bapak Ibu, jika sudah mengisi master profile RPS, maka selanjutnya Bapak Ibu mengisi konten 2 SKS-nya tadi ke sheet konten 2 SKS. Jadi Bapak Ibu jika mau cari soal konten 2 SKS, bisa dari menu profile, menu daftar isi, kemudian ada di situ ada konten 2 SKS, atau langsung merujuk kepada sheet yang sudah ada di depan Bapak Ibu. Baik, di konten 2 SKS di sini ada banyak kolom ya. Tadi kemarin sudah saya jelasin. Di sini pertama kita bahasnya adalah per minggu ya Bapak Ibu. Jadi setiap kali pertemuan nanti ada satu kali sub CPMK yang dibebankan atau mau diuji. Kemudian penilaiannya seperti apa, kriterianya seperti apa, dan teknik penilaiannya pun seperti apa. Jadi di tiga kolom ini adalah indikator, kriteria, dan teknik yang digunakan untuk mengambil atau memvalidasi atau mengevaluasi mahasiswa Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan akhir tiap tahapan belajarnya atau disebut sebagai CPMK. Nah, di sub CPMK ini Bapak Ibu tidak perlu ngetik ulang lagi, jadi Bapak Ibu sudah cukup ngambil aja sub CPMK mana yang kira-kira akan mau digunakan di minggu pertama. Sub CPMK itu bisa digunakan di 2 minggu atau lebih dari itu. Jadi intinya pada dasar adalah indikatornya ya Bapak Ibu. Jadi indikator itu pastinya untuk mendukung kemampuan akhir sub CPMK yang akan dibebankan. Misalnya kalau di sini ada menggunakan yang PIK, kebetulan dia menggunakan SCPMK 01 ya, SPMK 1393801 ya, dimana nanti indikatornya Bapak Ibu bisa isi ya, misalkan jadi yang kolom B Bapak Ibu tinggal milih saja sesuai dengan apa yang diberikan gitu ya. Kemudian kolom indikator Bapak Ibu wajib mengisikan sesuai dengan kategori atau mata kuliah yang mau diujikan di situ, misalkan untuk teknologi baru, kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa ambil indikatornya, apakah mahasiswa sudah mampu atau mungkin mahasiswa telah berhasil memberikan keterangan tambahan terhadap apa mata kuliah Bapak Ibu, itu bisa jadi indikator. Jadi ibaratnya adalah anak ibu atau mahasiswa ibu nantinya, mahasiswa Bapak Ibu nantinya bisa menjawab kira-kira apa yang menjadi parameter kemampuan akhir tahapan belajarnya. Misalkan di konten ini mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan teknologi sesuai urut waktu hingga kondisi terbaru. Maka indikator yang paling memungkinkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan ulang. Perkembangan teknologi sesuai urut waktu. Atau misalkan Bapak Ibu ingin memecah indikatornya, misalkan ternyata dibutuhkan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan sub CPMK ini, misalnya seperti itu. Maka Bapak Ibu tinggal mengatur indikator mana saja yang perlu dinilai terlebih dahulu sehingga bisa menjawab untuk SCPMK tersebut. Misalnya kalau di sini saya contohkan, kalau mahasiswa mampu mengulang sesuai urut waktu, mungkin saja nanti yang kedua adalah mahasiswa mampu menjalankan sesuai yang terbaru atau sesuai urutan yang terbaru ya, atau sesuai teknologi terkini. Nah, itu bisa jadi parameternya. Jadi Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk memberikan indikator yang menurut kesesuaian Bapak Ibu. Dan tentunya ini diawali oleh para koordinator gitu Bapak Ibu, dan nanti akan disesuaikan atau disepakati oleh bersama. Baik, saya bahas dari ini dulu. Saya bahas yang selanjutnya dulu, yaitu adalah kolom selanjutnya adalah kriteria. Bapak Ibu tinggal milih kriteria di sini sesuai dengan apa yang sudah ada listnya, karena ini merupakan aturan dari panduan pengisian RPS sesuai RPS dengan menggunakan teknik OBE. Kemudian yang paling penting adalah tekniknya untuk mengambil nilainya seperti apa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih dulu apakah
Bapak Ibu dengan indikator ini cukup diberikan tugas atau pakai kuis atau bisa menggunakan responsi atau mungkin bisa juga diskusi atau mungkin juga keaktifan. Jadi pada dasarnya nanti Bapak Ibu dipaksa untuk meminta mengambil nilai setiap kali pertemuan. Entah itu berbentuk tugas, entah itu bentuknya diskusi dan sebagainya. Penilaian tidak wajib berbentuk tugas kertas, tapi bisa jadi berbentuk pertanyaan langsung terhadap siswa, gitu ya Bapak Ibu. Bisa juga dalam bentuk tanya jawab dan sebagainya. Baik, kemudian untuk bentuk perkuliahannya, misalnya Bapak Ibu di luring atau offline, nantinya Bapak Ibu tinggal pilih saja bentuk belajarnya seperti apa, pakai kuliah atau responsi. Nah, umumnya pada yang teori biasanya akan berbentuk kuliah. Kemudian metode pembelajarannya dan misalnya di situ Bapak Ibu melakukan ceramah atau diskusi, Bapak Ibu bisa langsung berikan metode ceramah atau mungkin diskusi kelompok atau diskusi langsung dari Bapak Ibu. Time di sini selanjutnya, time di sini tidak perlu Anda Bapak Ibu ganti. Nah, kemudian penugasan siswa juga di sini hanya saya berikan list urutan saja Bapak Ibu. Ya, silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan urutan pertemuannya. Nah, kemudian untuk keterangan penugasan Bapak Ibu tinggal kasih tulis manual penjelasannya, kira-kira tanya jawabnya nanti seperti apa. Keterangan penugasnya misalnya dosen menanyakan langsung di kelas. Oke, seperti itu, dan mungkin ada samplingnya minimal 3 MHS yang menjawab. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan penilaian sekitar segitu. Dan waktunya nanti tinggal sudah ada patokannya, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengganti yang ada di tabel sini. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ada kuliah metode online-nya, maka disesuaikan aja. Misalkan nanti kalau dia online, pertemuan ini minggu pertama online, maka kira-kira seperti apa. Misalkan menggunakan e-learning, maka biasanya bentuknya kalau saya dulu biasanya pakainya studi kasus gitu ya. Kemudian penugasannya seperti apa, nanti ini juga urutan yang sama. Kemudian jika Bapak Ibu menggunakan link Waskita, masukkan saja link Waskitanya atau platform yang mendukung Bapak Ibu. Dan kemudian untuk di kolom 18, ini ada kolom 18, ada Bapak Ibu tinggal masukkan aja materi pembelajaran ya, materi pembelajaran misalkan tentang teknologi misalnya. Nah, jadi kayak materi-materi utamanya saja. Kemudian referensi Bapak Ibu tinggal pilih saja ya. Nanti jika butuh lebih dari satu silakan ketik manual. Untuk bobot Bapak Ibu abaikan saja, nanti nilainya akan muncul secara otomatis setelah Bapak Ibu mengisi slide-slide yang lain. Utamanya adalah bobot penilaian. Baik, dari sini Bapak Ibu saya nanti Bapak Ibu langsung isikan semuanya, di mana setiap teknik tugasnya akan dikeluarkan secara sesuai urutan Bapak Ibu. Coba saya isi sebentar. Kira di push ya. Baik, ini jika Bapak Ibu sudah bisa lihat master yang di sini sudah terisi semua ya, walaupun masih ada beberapa yang kosong. Saya anggap ini bisa mewakili beberapa kegiatan yang Bapak Ibu nantinya bisa isi gitu ya. Oke, terima kasih. Ini untuk sheet konten 2 SKS.